terbongkar. Akhirnya para pemirsa, kebohongan Rani selama ini sudah terbongkar oleh Raja. Dan saking emosinya, Raja langsung labrak Rani di tengah-tengah jalan. Lo rasa itu pelakor ya, nyungsep lo pelakor. Dimas kena apes. Lo lagi-lagi Dimas ya, nasib lo ya kagak pernah mujur hidup lo ini. Niat ingin menyerang mereka dari belakang, justru Dimas malah kena tendangan yang sangat keras dari Iqbal. Dah lo kan rasain juga lo ya, nyonyor dah tuh Dimas congor lo ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys. Semoga doa saya dijabah ya teman-teman. Amin ya. Oke, kita akan bahas alur cerita dari drama series ya, episode ke-46 para pemirsa. Cerita ini dimulai yang mana kita tahu bahwa saat ini Rani mengaku tidak berada di Indonesia. Hal itu pun diungkapkan Rani pada saat Raja mencoba melabrak Rani lewat telepon. Karena dengan terjadinya sebuah tayangan video yang menghebohkan semuanya di acara lelang tersebut, akhirnya Raja pun mencoba melabrak Rani via telepon. Karena kejadian itu sudah membuat Raja semakin hancur teman-teman. Bukan cuma rumah tangganya, yang semua keluarganya pun ikut terkena imbas dari kejadian video tersebut teman-teman. Tapi sayangnya Rani tidak mengakui bahwa video itu bukan dirinya yang menyebar. Bahkan dia mengaku pada saat itu Rani sedang berada di Aussie teman, atau di Australia teman-teman ya. Dan secara tidak sengaja pada saat Raja ingin mempertanyakan kejadian itu, tiba-tiba telepon Rani pun dimatikan dan emosi Raja semakin memuncak. Dengan terpaksa Raja pun harus menghadapi semua masalah itu sendiri teman-teman ya. Kemudian hari ini saat Raja dan juga Arsy hendak dalam perjalanan menuju TPA dan juga ke kantornya, tiba-tiba secara tidak sengaja mobil mereka pun berpapasan dengan mobilnya Rani. Yang mana pada saat itu Raja sempat melirik ke dalam mobil tersebut. Raja pun melihat di situ ada sosok perempuan yang membawa mobil. Namun seketika itu dia yakin bahwa yang membawa mobil itu adalah Renata, yaitu kakak dari Rani. Tapi anehnya, di sebelah Renata itu ada samar-samar sosok perempuan. Raja pun berpikir siapakah sosok perempuan tersebut. Hingga akhirnya Arsy pun memberikan ketegasan, sepertinya perempuan itu adalah Rani. Tapi tidak mungkin kata Raja, karena dia mengaku bahwa saat ini sedang berada di Australia. Dan akhirnya Raja pun mencoba mengikuti mobil tersebut sambil dia lihat baik-baik dan mencoba menyalip mobil itu untuk meneropong lebih jelas siapakah di dalam mobil itu selain Renata. Dengan yakin Raja pun mengetahui bahwa di dalam mobil itu bukan cuma Renata, melainkan ada Rani yang selama ini kita tahu bahwa dia mengaku bahwa dirinya sedang berada di luar negeri. Secara otomatis Raja pun langsung memuncak emosinya dan ditikunglah mobil Renata. Secara otomatis Rani pun langsung dilabrak oleh Raja saat itu. Rasain lo, sampai diteriakin sama Raja, keluar lo Rani, dasar kau wanita kurang ajar, akan kukutuk kau jadi tangkuban perahu. Nggak gitu ya, itu bukan dialog mereka, itu dialog saya. Intinya, gue ngerasa puas ketika Raja melabrak Rani para pemirsa. Duh, gue yakin teman-teman juga puas yang nonton ya. Lalu di cerita lain, Dimas lagi kena apes para pemirsa. Kenapa sih dia hidupnya selalu sial? Ya, berjuang mati-matian pengen mendapatkan Arsy, kagak dapet. Ya, mau melenyapkan Iqbal dan juga Dias juga, malah dia yang kena apes. Jadi hidupnya serba apes ya. Udah mukanya dibikin bonyok, dipermalukan, dibawa kantor polisi. Ya, walaupun dia kagak ketangkep, minimal dia udah bonyok-bonyok lah gitu. Hidup dia lagi kena sial ya. Berasa dia tuh kayak salah makan. Yang niatnya pengen makan siang, dianya makannya subuh. Yang harusnya dia makan nasi, dia malah makan cabai semua. Kenapa nasib si Dimas ini pemirsa? Kita tahu bahwa Dimas pada saat ini dia sedang mencari keberadaan Dias dan Iqbal. Kerja keras Dimas ya sebagai psikopat yang mencoba untuk membunuh mereka masih belum berakhir para pemirsa. Dan akhirnya teman-teman, pada saat Dimas sedang mencari mereka berdua dari malam hingga ketemu pagi bahkan ketemu siang, akhirnya mereka pun ditemukan. Awalnya mungkin Dimas melihat dia sendirian. Dia seneng banget juga karena dia pada saat itu tidak bersama Iqbal. Yang awalnya pada saat dia tidur masuk ke bangunan rumah kosong itu tidur, kemudian mendapatkan perhatian khusus dari Iqbal, tiba-tiba begitu bangun Iqbalnya udah nggak ada dan gupek lah ya, karena kan kita tahu lah bahwa dia itu memang sosok wanita yang mungkin umurnya masih muda dan juga dia manja banget ya terhadap keluarga
keluarganya, apalagi saat ini cuma ada Iqbal. Jadi dia mau nggak mau dia hanya bisa manja terhadap Iqbal. Jadi ketika dia bangun Iqbal yang nggak ada, ya udah dia kelimpungan guys ya. Dia gupek tuh ketakutan karena di tengah hutan kan. Waduh, dia teriak-teriak, Mas Iqbal, Mas Iqbal, Mas Iqbal. Secara otomatis suaranya itu mengundang si Dimas. Dan akhirnya Dimas pun mencoba untuk menyerang dan menangkap mereka. Namun sialnya teman-teman, saat Dimas mencoba melakukan penyerangan dan penangkapan terhadap Dias, tiba-tiba Iqbal pun langsung mengeluarkan tendangan yang begitu keras hingga akhirnya membuat Dimas langsung mental. Boom! Perkelahian pun terjadi teman-teman, dan endingnya Dimas kewalahan untuk menyerang dan tiba-tiba dia lari tunggang langgang kabur ya. Udah kayak maling nggak dapatkan barang yang dia jarah ya guys ya. Rasain loh Dimas ya. Oke teman-teman, ini adalah alur cerita dari Terror ya, drama series Amka di episode 46. Semoga ini bisa menghibur kalian semuanya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.